wabarakatuh. Senang sekali saya Tisa masih hari ini bisa kembali hadir di hadapan seluruh pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dalam acara podcast For Your Information atau FYI. Wow, seru sekali karena hari ini sangat spesial. Kita akan membahas ya bagaimana mengenai program pembinaan teritorial Kodam 23 Palakawira. Dan tentu saja telah hadir bersama saya tamu spesial. Hari ini kami berada di Rujak dari Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. Untuk itu saya perkenalkan telah hadir bersama-sama dengan saya Bapak Pangdam, Bapak Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar. Apa kabar Bapak hari ini? Baik. Baik, luar biasa ya Pak. Alhamdulillah, Senang sekali, Alhamdulillah. Selanjutnya telah hadir juga tentu saja bersama kami di sini Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI. Halo Pak, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga telah hadir bersama-sama dengan kita Gubernur Sulawesi Barat Bapak Dr. Haji Suhardi Duka MM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Selamat datang di Sulawesi Tengah ini ya Pak. Mantap. Baik, hari ini luar biasa sekali karena kita membahas ya mengenai program pembinaan teritorial Kodam 23 Palakawira. Tapi sebelumnya pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, saya mewakili PLT Kepala Stasiun dan segenap rekan kerja TVRI Sulawesi Tengah kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Gubernur kami. Alhamdulillah. Ya, boleh minta tepuk tangannya semua yang hadir di sini. Kepada Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI ya Pak, selamat ulang tahun, makin Terima kasih. sehat Pak. Amin. Baik, dan juga tentunya ada banyak hal yang akan kita perbincangkan pada hari ini ya pemirsa Sulawesi Tengah. Untuk itu saya mau informasikan juga bahwa selain ya Pak Gubernur juga berulang tahun spesial hari ini, juga pada tanggal 10 Agustus 2026 kemarin itu juga merupakan HUT dari Kodam 23 Palakawira yang ke-1 ya. Betul ya Pak Pangdam? Betul ya Pak, luar biasa. Jadi program ini juga bagian dari mendukung bahwa kemarin sudah ada HUT yang ke-1 tahun ya Pak. Betul. Baik, luar biasa sekali. Kalau begitu kita akan masuk langsung ke diskusi kita yang luar biasa hari ini. Untuk itu kita akan membahas mengenai peran dan strategi program pembinaan teritorial Kodam 23 Palakawira. Sebelumnya saya ke Pak Pangdam dulu mungkin ya. Pak Pangdam, ini mengenai program ini Pak. Bagaimana visi dan strategi Kodam 23 Palakawira dalam menjalankan program pembinaan teritorial untuk mendukung pembangunan yang dilaksanakan nih di Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Barat untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat ini Pak. Silakan. Ya, Mbak. Baik, pemirsa sekalian, jadi Tentara Nasional Indonesia dan TNI Angkatan Darat pada khususnya kita memiliki visi yang sama dengan pemerintah terkait dengan pembangunan wilayah dan masyarakat. Dalam konteks ini Kodam 23 Palakawira di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Jadi Bapak Presiden sudah berulang-ulang kali mengatakan dan itu menjadi pegangan kami bahwa negara harus hadir untuk bisa memberikan jawaban, bisa menyelesaikan persoalan dan memenuhi kebutuhan rakyat. Dan itu yang kita jabarkan di Angkatan Darat. Bagaimana keberadaan kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian juga semua stakeholders, bagaimana kita bisa membantu menyelesaikan persoalan masyarakat. Kalau Bapak Presiden sering katakan, kalau saat ini petani kekurangan pupuk, negara harus hadir. Nah, negara itu siapa? Ya, karena kami bagian dari pemerintah dan negara, kami juga harus berkolaborasi. Kalau masyarakat kekurangan pangan, ya kita juga harus ikut mengatasi persoalan itu. Program yang diberikan kepada kami sudah sangat banyak, ada cetak sawah. Tahun ini kami sudah menyelesaikan 3.650 hektar di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Ya.
di Sulawesi Tengah, hampir di semua kabupaten Sulawesi Barat saat itu kita fokus ke Kabupaten Mamasa. Ya, dan alhamdulillah, walaupun dengan kondisi geografis yang sangat bervariasi di Mamasa, itu bisa menjadi salah satu pilot project buat daerah-daerah lain. Ya, kalau Mbak tahu ya, di Mamasa itu kan sangat berbukit. Ya, Jadi geografisnya kalau ya, mau Pak. membuka sawah itu kadang-kadang cuma 1-2 hektar. Ya. Ya. Nah itu kemudian juga bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang lain, contoh kebutuhan air. Ya. Itu hal simpel. Hari ini saya dengan Bapak Gubernur baru menutup TMMD di Morowali. di Morowali. Morowali. Ya, itu kita membangun titik-titik air dan Pak Gubernur sebagai salah satu saksi mengatakan bahwa di sana itu air lebih berharga daripada beras. Wah. Jadi itulah salah satu ya komitmen kami bagaimana keberadaan Kodam ini nanti bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Ya. Berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan semua stakeholders yang ada di Sulteng dan di Sulbar. Sulbar. Itu Pak. Ya. Baik Pak. Wah, luar biasa ya. Ternyata sudah buat untuk sumber air bersih ya Pak di Morowali juga. Jadi sudah banyak nih yang dilakukan dari program pembinaan teritorial Kodam ini. Untuk itu saya beralih ke Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. Bapak, bagaimana nih pandangan Pak Gubernur terhadap peran Kodam ini Pak untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kita di Sulawesi Tengah ini Pak? Silakan. Iya, terima kasih. Ada dua hal yang saya pahami soal TNI ya, khususnya TNI Angkatan Darat. Yaitu dalam kaitannya dengan di masa negara sedang terancam kedaulatannya, maka TNI tampil mempertahankan kedaulatan negara. Tapi di saat negara dalam keadaan aman, damai, dan sebagainya, maka TNI memainkan peran dan fungsinya sebagai tentara rakyat, ya. Dari rakyat dan untuk rakyat. Maka selalu melekat dalam TNI itu adalah fungsi teritorial. Nah, kehadiran fungsi teritorial ini di Republik Indonesia bukan sesuatu yang baru. Dari dulu kita kenal ada Babinsa, kemudian ada Dan Ramil, kemudian ada Dandim dan sebagainya. Ini kan semua bagian dari upaya teritorial, ya, melaksanakan kegiatan teritorial. Nah, dan kerjasama ini diperkuat oleh pemerintah melalui forum namanya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Kalau dulu ada Forkopimda, kemudian sampai ke Muspida dulu, ada Muspica, kemudian adalah Muspika, Muspida, ya. Nah, apa yang dilakukan itu, inilah kolaborasi ini, dan kita melihat betul bahwa peran TNI dalam kehidupan, dalam pelaksanaan fungsi teritorial itu sangat nyata di lapangan. Dalam konteks kekinian misalnya, kita melihat bagaimana sekarang soal ketahanan pangan. Nah, TNI turun untuk mensukseskan program contoh misalnya cetak sawah. Ini banyak sekali yang kita lihat sangat berhasil. Kemudian juga sekarang yang paling nyata, saya sudah 2 hari ini berjalan sama Pak Kodam, Pak Panglima, itu meresmikan jembatan gantung yang selama ini menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian juga tadi pagi saya lagi bersama Pak Panglima meresmikan air minum di satu kepulauan yang sangat terpencil yang susah sekali untuk bisa mendapatkan air. Tapi dengan manunggal TNI dan rakyat, pemerintah daerah, akhirnya itu bisa kita kerjakan dalam waktu yang cepat. Jadi saya melihat bahwa peran teritorial TNI ini sangat dibutuhkan di dalam konteks negara kita saat ini, sehingga percepatan pembangunan itu bisa dilaksanakan.
Baik, jadi peran teritorial TNI ini sangat dibutuhkan ya, menurut Pak Gubernur Sulawesi Tengah, bahwa sudah ada pembangunan jembatan dan juga air bersih di daerah terpencil ya. Jadi sungguh sangat membantu untuk masyarakat kita begitu. Kita beralih ke Sulawesi Barat dengan Pak Gubernur Sulawesi Barat, Bapak. Kalau Bapak, menurut Bapak bagaimana nih sinergi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Kodam 23 Palakawira ini dalam mendukung pembangunan daerah Bapak, Pak? Silakan. Yang pertama, kehadiran Kodam 23 Palakawira mengubah arah perjalanan saya. Yang tadinya kiprah kami itu di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. Iya. Karena Kodamnya di Sulawesi Selatan. Dulu juga sebelum ada Polda, ya Kapolda Sulselbar. Ya. Iya. Jadi histori kami itu ada di Sulawesi Selatan. Dengan hadirnya Kodam Palakawira, maka perjalanan saya menuju Sulawesi Tengah. Jadi ini baru bagi Sulawesi Barat. Baik. Untung saja gubernurnya Sulawesi Barat dengan Sulawesi Tengah ini friend ya, sahabat ya. Besti ya Pak. Jadi saya merasa tidak menjadi tamu di tempat ini karena sahabat saya Pak Gubernur Sulawesi Barat. Apalagi juga dengan kehadiran Pak Sianipar sebagai Kodam pertama yang sangat sangat friendly, kemudian sangat membuka diri untuk kita berdiskusi peran-peran apa yang kita bisa ambil. Yang pertama, kehadiran Kodam 23 Palakawira itu yang pertama buka lapangan kerja baru. Ya. Karena saya di Sulawesi Barat itu dapat untuk sementara ini dapat 2 batalion. Itu 1 batalion itu 1.000 lebih, ya. 1.000 lebih. Nah, itu tenaga kerja baru semua itu. Itu rekrutan dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Mau 3. Iya, dan itu kita akan terima terus. Kita akan bangun terus pasukan-pasukan yang akan mengisi batalion-batalion yang ada di Kodam Palakawira ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya dengan hadirnya TNI, maka persoalan-persoalan itu cepat ditangani. Ya, yang tadinya span of control-nya jauh, sekarang semakin dekat. Ada batalion di setiap kabupaten itu, ada persoalan di kabupaten, pasti cepat selesai. Minimal kalau ada kebakaran satu rumah, kalau tidak ada, kalau tidak ada mobil pemadam, tentara saja yang itu selesai itu. Baik. Jadi Pak. banyak hal dengan Banyak hal, hadiran Kodam Palakawira di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah ini. Ya. Baik. Ya, itu tadi ya penyampaian dari Bapak Gubernur Sulawesi Barat bahwa ada banyak sekali terbukanya lapangan pekerjaan seperti itu ya Pak dengan adanya program ini. Baik, kita lanjut sekarang lagi ke Pak Pangdam ya. Bapak, menurut Bapak ini ya, apa saja nih capaian utama? Tadi kan sudah disampaikan nih dari Pak Gubernur Sulteng dan Pak Gubernur Sulbar ini bahwa ada banyak nih program yang sangat membantu masyarakat ya Pak. Menurut Bapak nih capaian utama Pak dari program pembinaan teritorial Kodam 23 Palakawira ini yang telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nih kalau menurut Pak Pangdam sendiri. Silakan Pak. Jadi capaian yang paling bisa dilihat oleh masyarakat ya sampai dengan saat ini, ya ini juga bukan kerja kami, tapi kerja semua, ya, antara kami Kodam dengan pemerintah provinsi, kabupaten sampai dengan ke desa. Jadi kemarin kami sudah merilis, ya ada jembatan, yaitu jembatan itu ada jembatan gantung, ada jembatan Aramco, ya, kemudian ada jembatan beton. Ya. Ya, sampai dengan hari ini sudah ada 106 jembatan. 106 jembatan. Yang kita bangun di Sulteng dan Sulbar, dan itu akan terus bertambah. Ya, akan terus bertambah. Kami setiap bulan itu dapat target minimal satu provinsi. Kami bisa nambah minimal 10. Minimal 10 ya minimal Pak? 10 yang bisa kami dapat. Saya sambil berjalan tadi juga waktu perjalanan dari Morowali ke sini, sudah dapat titik-titik baru. Sudah dapat titik Masyarakat baru ya Pak? nge-share ya di media sosial, mereka ada jembatan rusak, langsung saya lempar ke para danrem, ya baik di Sulteng maupun Sulbar.
langsung dimasukkan ke plotting berikutnya. Yaitu jembatan, Pak. Kemudian yang berikutnya yang sering juga kita dengar adalah tentang koperasi. Koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau kita singkat dengan KDKMP. Ya, sampai dengan hari ini ada 446. Ya. Ada 226 di 226 di Sulteng dan 200 di Sulbar. 220 ada di Sulawesi Tengah. Dan itu akan terus bertambah. Target kami sampai dengan tahun depan ada 2.665. Ya. Jadi sebanyak jumlah desa dan desa yang ada di seluruh provinsi. Termasuk juga kita semakin memperbanyak jumlah titik-titik air bersih. Kemudian juga mendidik generasi-generasi muda dalam program Korps Kadet Republik Indonesia. Jadi Bapak Presiden pernah menyampaikan bahwa banyak generasi-generasi muda sekarang ini yang tidak dibina dengan baik oleh kita. Banyak yang terlibat narkoba, pergaulan bebas, tawuran. Jadi sejak SMA dan SMK mereka kita berikan semacam pembinaan lah. Dan itu sudah berjalan. Ya, saya launching kemarin di sini Pak Gubernur sendiri yang hadir. Kemudian juga di Sulawesi Barat di akhir tahun kemarin sampai dengan hari ini sudah ada 2.667 siswa yang sudah kita berikan kepelatihan. Kemudian nanti akan terus bertambah ya di setiap bulan. Ya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang lain seperti kita melakukan revitalisasi, ya, SMK. Kemudian juga ada juga kita memberikan pendampingan terhadap SPPG. Ya, nanti kita dapat program untuk membangun SPPG di daerah 3T. Ya, kami fokusnya di daerah-daerah terluar. Ya. Yang terpencil, yang susah dijangkau oleh pemerintah daerah. Itulah yang mungkin yang kami kerjakan selama ini di samping pekerjaan-pekerjaan yang sudah menjadi pekerjaan-pekerjaan rutin kami sebelum ada program-program prioritas dari Bapak Presiden itu. Ya, dan intinya kami berkolaborasi dengan semua stakeholders ya, pemerintah daerah. Saya selalu berkomunikasi dengan Pak Gubernur, dengan Bupati sampai dengan kepada kepala desa. Begitu semua. Baik, ya. Baik ya. Ternyata banyak sekali ya Pak Pangdam programnya ya, cukup variatif tapi tentunya ini sangat bermanfaat nih buat masyarakat kita ya Pak. Di mana tadi Pak Pangdam sampaikan bahwa ada pembinaan terhadap anak-anak muda, ada juga untuk pembangunan SPPG agar merata ya Pak. Jadi di daerah-daerah terpencil juga tetap ada seperti itu ya Pak. Kemudian juga untuk koperasi dan sebagainya. Wah, luar biasa sekali nih. Kalau gitu kita beralih ke Pak Gubernur Sulawesi Barat ini Pak. Nah, menurut Bapak sendiri nih Pak, bagaimana dampak program dari pembinaan teritorial Kodam 23 Palakawira ini Pak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat? Ya, kita harus memahami bahwa memang Presiden kita itu jenderal, ya, apalagi Kopassus kan, Kopassus itu cepat berhasil, nah itu. Jadi kalau memang kita ingin akselerasi pembangunan, maka tidak boleh tidak kita harus libatkan TNI. Tidak bisa kita membangun koperasi 80.000 dalam 1 tahun. Kalau hanya diserahkan kepada Menteri Koperasi, jadi harus TNI. Jadi setiap program yang kita ingin percepat, maka TNI kita harus libatkan. Dan inilah yang kita rasakan sekarang, karena memang banyak jembatan gantung yang selama ini tidak pernah tersentuh. Nah, Pak Presiden tidak ingin menyelesaikan ini 5 tahun, ingin menyelesaikan hanya 2 tahun, 1 tahun. Maka masuklah TNI. Jadi saya pikir begitu juga dengan program-program revitalisasi sekolah, bahkan mungkin juga nanti jalan dan lain sebagainya, yang selama ini akses satu desa ke desa lain itu tidak pernah tersentuh selama ini, bisa saja TNI masuk. Dan itu saya kira dengan tata tanya semua itu, maka pembinaan teritorial menjadi kuat. Karena kalau kesejahteraan naik, ya tentu aman daerah kita. Nah, jadi saya kira
terhadap kemiskinan di suatu daerah, kita harus, kalau kita ingin percepat menurunkan, ya kita libatkan juga TNI. Nah, itulah yang kita lakukan selama ini, sehingga tinggal bagaimana antara pemerintah dengan TNI itu mensinkronisasikan programnya, supaya jangan berjalan satu-satu, atau dua-duanya berjalan bersempitan. Gitu. Jadi kita harus betul-betul bagi. Nah, ini bagiannya TNI, ini bagiannya Pak Gubernur umpamanya atau Bupati gitu ya, supaya tidak saling tumpang tindih. Itu aja sekira ya. Baik. Tapi kalau selama ini kami di Sulawesi Barat dengan Pak Panglima aman-aman semua terakselerasi dengan baik. Baik. Ya. Jadi ada pentingnya ada kolaborasi atau kerjasama ya Pak untuk akselerasi, percepatan program-program itu sendiri ya Pak. Baik, kita ke Pak Gubernur Sulawesi Tengah. Bapak, apa program pembinaan teritorial Kodam ini sendiri yang paling nih Pak dirasakan masyarakat, manfaatnya untuk masyarakat Sulawesi Tengah Pak? Ya, kalau kita melihat yang sudah berjalan ya sekarang ini, kalau yang bersifat umum itu kan Koperasi Desa Merah Putih, kita lihat di mana-mana, saya kemana-mana ke daerah ini, saya lihat wah sudah ada di sini, sudah di sini. Contoh misalnya yang paling kita merasa terbantu sekali dari kehadiran TNI di program ini adalah kan mencari lokasi. Nah, dengan bantuan dari teman-teman di bawah itu mencari lokasi itu bisa cepat teratasi di bawah, sehingga bisa kita melakukan cepat pembangunannya. Nah ini kemudian partisipasi masyarakat juga, kalau melihat TNI di situ ada di situ, pasti masyarakat juga semangat untuk ikut berpartisipasi. Ya, kemudian tapi yang menurut saya yang saya rasakan sangat, artinya ini tugasnya pemerintah daerah sebetulnya. Contoh tadi itu air minum. Air minum ini menjadi sangat vital bagi masyarakat kita. Tapi dengan kerja keras, keterlibatan TNI dalam upaya percepatan ini semua bisa teratasi. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Itu yang saya melihat di beberapa daerah, alhamdulillah air sudah, termasuk juga air untuk pengairan. Itu sampai seperti itu di kemarin saya lihat ada mereka mendapatkan sumber air itu sampai 60-80 meter ke bawah tanah, tidak di daerah-daerah pulau yang sama sekali tidak mungkin ada air. Nah itu salah satu yang. Kemudian yang kedua soal jembatan, karena memang pemerintah daerah selama ini memang belum bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan khususnya dalam infrastruktur. Kelemahan kita memang infrastruktur kita yang masih sangat terbelakang, sehingga kehadiran TNI dalam upaya percepatan misalnya pembangunan yang masyarakat selama ini kelihatan anak-anak sekolah kita mau pergi sekolah kalau banjir tidak bisa, kemudian mereka harus berjuang untuk bisa menyeberang, dan itu taruhan nyawa. Nah sekarang di beberapa tempat alhamdulillah jembatan Merah Putih, jembatan Garuda yang diprogramkan oleh Bapak Presiden itu ada di mana-mana sekarang. Dan itu menjadi salah satu kebanggaan masyarakat kita, bahwa benar-benar sekarang ini negara hadir. Kemarin saya dengan Panglima naik heli di daerah pelosok. Di daerah pelosok yang selama ini saya juga baru kali itu pergi ke situ. Nah alhamdulillah ada satu jembatan yang dibangun di situ, dan menurut masyarakat bahwa selama ini memang di situ itu kalau banjir masyarakat, anak-anak kita tidak sekolah lagi karena tidak bisa menyeberang. Jadi itu. Kemudian juga saya lihat program-program yang selama ini saya lihat keterlibatan Kodam dalam upaya melakukan percepatan ya. Tapi intinya itu percepatan sebetulnya. Termasuk juga pembangunan tadi Koperasi Desa Merah Putih, kemudian jembatan, kemudian air. Nah, yang saya lihat kemarin juga salah satu program dari Kementerian Pertanian ya, yaitu cetak sawah. Nah, cetak sawah ini kan program ini dari dulu sebetulnya program ini ada. Tapi alhamdulillah saya lihat di Sulawesi Tengah kemarin saya melihat bahwa dengan capaian yang kita capai itu sebenarnya sudah sangat maksimal. Sudah maksimal sekali. Artinya kalau dibiarkan kontraktual seperti biasa-biasa,
wah saya kira tidak akan bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Dari targetnya 10.000, kita dapat 4.000 sampai 5.000 itu luar biasa. Melihat kondisi Sulawesi Tengah hari ini yang perkebunannya maju, pertambangannya maju, susah sekali mencari lahan cetak sawah. Tapi karena teman-teman TNI tampil di situ untuk bisa membantu pemerintah daerah sehingga bisa kita sukses. Wah, luar biasa ya Pak. Itu dia tadi ya pemirsa, ternyata banyak sekali ada koperasi dan juga ada infrastruktur nih tadi sudah disampaikan Pak Gubernur kita ya bahwa infrastruktur ini penting sekali karena ada jembatan di mana kalau hujan Pak, anak-anak masyarakat di sana terpaksa harus tidak sekolah ya Pak karena untuk berangkat ke sekolah saja harus bertaruh nyawa seperti itu ya Pak ya. Baik, dan mungkin saya lanjutkan ke Pak Pangdam. Kira-kira nih Pak, apa langkah ini Pak dari Kodam 23 Palakawira ini untuk ke depan bisa memperkuat pengabdian kepada masyarakat dan tentunya mendukung pembangunan wilayah ini Pak, khususnya Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Jadi yang sudah kami kerjakan selama ini itu sudah dalam track yang baik, yang sudah terkomunikasikan dengan baik dengan pemerintah daerah. Jadi langkah-langkah kami ke depan adalah bagaimana kita bisa terus mensinergikan semua ini, program ini. Karena tidak mungkin satu orang bekerja, harus semua kita bekerja bersama-sama. Ya, memang di dalam pekerjaan ini saya merasakan bahwa karena kami Kodam baru, infrastruktur juga masih baru, ya kami harus menggunakan effort yang luar biasa. Ya, saya selalu berkomitmen dengan seluruh prajurit di Kodam, walaupun Kodam kita baru. Tapi performa kita harus sama dengan kodam-kodam yang lain yang sudah berdiri puluhan tahun. Dan saya rasakan komitmen itu bisa dilakukan oleh semua prajurit kami. Nah, oleh karenanya tinggal nanti kami bagaimana menjaga sinergi ini ke dalam maupun nanti keluar beserta pemerintah. Bersama-sama dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten sampai dengan ke desa. Dan komitmen itu tidak hanya diucapkan, tapi juga harus kami lakukan. Ya. Dan semua ini bisa berjalan kalau ada sinergi yang baik. Ya. Jadi intinya itu Mbak yang perlu kami tekankan ulang nanti dalam program berikutnya. Karena saya yakin nanti pasti akan ada program-program lain yang akan diberikan oleh pemerintah. Ya. Saya sangat paham bagaimana konsep nanti ke depan ini. Kemarin waktu kami rapat ada beberapa kementerian yang sudah menyiapkan program-program unggulan mereka untuk dibantukan juga kepada TNI. Baik. Ya, memang mungkin masyarakat banyak yang minir kepada TNI, ya itu wajar. Ya. Kami juga menilai itu masuk akal. Ya. Kalau kemarin Pak Amran bilang waktu beliau berbicara dengan mahasiswa, kenapa itu pertanian diserahkan ke tentara? Ini banyak ahli-ahli ini. Pak Amran kan dia membahasakan dengan lugas ya. Kalau tentara itu cepat kerjanya, kemudian kamu mau nggak kerja? Dikasih batas waktu dengan tidak dikasih gaji, tidak dikasih tambahan upah. Ya mungkin itu adalah bahasa sehari-harinya beliau. Intinya beliau ingin mencapai program yang diberikan oleh Bapak Presiden dengan cepat dan tepat. Ya. Kalau ini sudah berjalan, pasti nanti akan dikembalikan kepada fungsinya. Ya, sekali lagi kami, kalau kita melihat di media sosial kan banyak sekali ya, KDKMP itu banyak sekali serangan-serangan dari netizen. Ya, kami memahami itulah semua. Ya. Tapi percayalah bahwa apa yang kami kerjakan ini benar-benar adalah bagian dari pengabdian kami. Tidak ada untuk mencari popularitas, mencari keuntungan. Benar-benar seperti yang disampaikan Bapak Presiden, negara harus hadir untuk bisa menjawab semua persoalan dan kebutuhan masyarakat. Dan kami adalah bagian dari pemerintah dan negara, jadi kami pun harus juga menurunkan semangat itu. Keberadaan TNI sampai dengan ke desa harus bisa menjadi solusi, memberikan jawaban persoalan dan memberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat. Baik. Dari mulai di kota sampai dengan pelosok-pelosok. Baik. Itu Pak. Ya. Baik Pak. Ya.
Baik Pak Pangdam, saya beralih ke Bapak Gubernur Sulawesi Barat ini. Kalau dari Bapak sendiri nih ya, apa harapan Pak Gubernur terhadap peran Kodam kali ini dalam mempercepat pembangunan di Sulawesi Barat? Harapannya apa nih Oh Pak iya ya, kira-kira? TNI itu sesungguhnya adalah dari rakyat, milik rakyat. Olehnya itu TNI selalu berada di rakyat. Dengan demikian kita lihat sejarah perjalanan bangsa kita, perang TNI itu pasang surut saya kira ya. Di Orde Baru kita kenal dengan peran TNI yang lebih fungsi, perang sosial politik. Ya. Dan itu sudah, TNI sudah mereformasi dirinya dan menghilangkan perang sosial politik itu. Nah sekarang ini karena kita butuh percepatan, maka banyak kita libatkan TNI. Saya sangat sependapat dan memang ini kita harus lakukan karena TNI itu potensi besar. Tidak boleh hanya tinggal di barak saja. Banyak kebutuhan yang kita butuhkan. Seperti tadi jembatan, koperasi dan lain sebagainya, masalah kesehatan. Hanya saja saya minta supaya hanya pada peran sosial. Peran sosial. Peran sosial. Peran sosial. Jangan lagi peran politik. Ya. Itu. Karena jangan sampai terkoreksi lebih jauh lagi. Dengan demikian, saya berharap bahwa peran sosial yang saat ini diperankan oleh TNI itu yang dimantapkan. Dan saya pikir memang bukan hanya kementerian, kami juga pemerintah daerah, kalau ada hal-hal yang kami lihat program pembangunan yang kami percepat, kami ingin ajak TNI. Katakanlah seperti jalan. Oh ini kita perlu percepat. Akhirnya kita bikin TMD, kerjasama kita kasih TNI. Karena lebih murah, lebih cepat. Dibanding dengan proses, mulai dari proses kontrak, pekerjaan, pengawasan, dan lain sebagainya itu memakan waktu yang panjang. Jadi itulah yang kita lihat, sehingga dengan demikian harapan saya itu, Kodam Palakawira tetap menjadi miliknya Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat yang bisa mempercepat proses pembangunan di Sulawesi Barat ini. Saya kira demikian. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun Kodam Palakawira yang pertama. Di bawah pimpinan Pak Mayor Jenderal Pak Binsar. Iya, yang pertama ya Pak. Baik. Mungkin terakhir ke Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak untuk harapan nih Bapak terhadap keberlanjutan sinergi dengan Kodam 23 Palakawira ini sendiri untuk masa mendatang Pak. Ya, yang pertama tentu gaya kepemimpinan yang dimainkan oleh Pak Jenderal Binsar ini untuk terus dipertahankan. Karena ini luar biasa, beliau sangat membaur dengan seluruh unsur yang ada di Sulawesi Tengah ini. Apakah itu pemerintah daerah, kejaksaan, Polri, dan semua pihak, apalagi masyarakat. Jadi ini juga sangat menentukan itu sebetulnya. Sangat-sangat menentukan bagaimana implementasi peran TNI di tengah-tengah masyarakat itu tergantung dari bos juga, dari komando juga ini. Dan apa yang harapan saya bahwa apa yang selama setahun Kodam 23 Palakawira hadir di Sulawesi Tengah ini dan Sulawesi Barat di bawah pimpinan Pak Jenderal, tentu ini sangat-sangat menentukan ya bagi upaya kita untuk lebih memaksimalkan peran Kodam di daerah kita. Nah yang kedua tentu apa yang menjadi program-program Bapak Presiden, tentu kami berharap supaya Pak Panglima ke depan bisa lebih menarik lagi sebanyak-banyaknya program Bapak Presiden masuk di Sulawesi Tengah. Nah sekarang kan kita lihat, sekalipun dalam kondisi efisiensi, tapi kalau kita lihat di lapangan banyak sekali program pemerintah pusat langsung direct Presiden kepada TNI itu luar biasa banyak yang masuk. Contoh tadi jembatan sudah hampir 100. Itu kalau pakai APBD itu dari tengah efisiensi ini dapat uang dari mana kita daerah. Nah itu air minum. Banyak sekali pembangunan KDM Koperasi Desa Meraputi, Kelurahan ini juga merupakan satu tambahan suntikan fiskal bagi daerah. Sekalipun itu tidak tercatat di dalam buku APBD daerah. Nah itu yang kedua. Jadi saya kira peran ini harus dimainkan terus Pak Jenderal supaya tambahan fiskal tambahan
pembiayaan bagi masyarakat kita akan semakin banyak. Kemudian yang terakhir harapan saya bahwa sinergi antara TNI, Polri, dan juga pemerintah daerah yang sekarang sedang baik-baiknya, mesra-mesranya ini terus kita tingkatkan sehingga problem apapun bisa kita atasi di Sulawesi Tengah ini. Karena saya melihat selama ini bukan cuma pembangunan fisik, tentara hadir, tapi banyak sekali problem kami di Sulawesi Tengah, begitu juga di Sulbar. Setiap bulan itu melaksanakan rapat koordinasi. Semua masalah kita bahas bersama. Dari Pak TNI, Polri, Kejaksaan, kemudian semua Forkompimda. Dan ini kalau ada masalah saya sering menyampaikan kepada Pak Panglima, Pak Panglima ada masalah begini mohon saran. Pak Polri, Pak Kapolda juga begitu, Pak Kajati juga begitu. Jadi peran-peran ini juga menjadi hal yang sangat penting dalam upaya kita untuk memaksimalkan peran Kodam ini di Sulawesi Tengah. Jadi harapan saya sinergitas selama ini kita terus tingkatkan sehingga akan lebih maksimal lagi. Saya kira itu harapan saya, dan tentu saya atas nama masyarakat Sulawesi Tengah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kodam 23 Palakawira pada usia yang pertama ini. Semakin jaya, jaya, dan jaya. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Ini tadi program-program telah dibahas bersama dan pencapaian yang luar biasa untuk membantu masyarakat kita khususnya untuk Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Bapak-bapak, kita sudah berada di akhir dari program kita hari ini di podcast For Your Information. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak bersama Bapak Pangdam, Bapak Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Pangdam. Terima kasih. Juga kepada Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI. Terima kasih sudah hadir. Dan juga kepada Gubernur Sulawesi Barat Bapak Dr. Haji Suhardi Duka MM. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak, semoga kedepannya program ini terus membantu masyarakat dan bisa membuat kita semua semakin lebih baik lagi ke depannya, terutama untuk di daerah-daerah pelosok ya Bapak-bapak. Ya. Terima kasih. Baiklah pemirsa, for your information ya, FYI senang sekali karena hari ini spesial luar biasa dirujak dari Gubernur Sulawesi Tengah. Kita sudah berada di akhir dari podcast kita hari ini. Kita bertemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Saya Tisa Masih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.